Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selepas salat kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa yang kita baca adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dalam doa ini kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ungkapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kalimat yang singkat namun sangat menginspirasi umat hingga menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Apakah ungkapan tersebut? Di dalam kitab Zurratun Nasihin yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan Al-Khaybari, dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan." Di dalam hadis ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ada 4 golongan manusia yang senantiasa dirindukan oleh surga. Surga merindukan kepada 4 golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar, orang yang cinta, orang yang suka membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah way of life. Al-Quran adalah petunjuk menuju keselamatan di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran akan dicatat oleh para malaikat sebagai amal ibadah yang kemudian pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, satu huruf dari ayat Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, menjadi 10 rahmat Allah yang akan turunkan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Alif Lam Mim, maka Allah akan turunkan 30 kebaikan, 30 rahmat Allah yang akan diturunkan kepada orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Dalam hadis lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Qur'an. Buka dan baca olehmu Al-Qur'an, karena kelak pada hari kiamat Al-Qur'an akan datang kepadamu untuk apa? Syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat, untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Mari kita renungkan bersama. Berapa kali kita membuka dan membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sehari? Berapa surat yang sudah kita baca dalam setiap bulannya? Berapa juz Al-Quran yang sudah kita hatamkan dalam setiap tahunnya? Ataukah kita terlena dengan aktivitas duniawi kita? Kita lupa membaca Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan lemari rumah-rumah kita. Kita lebih senang membaca Facebook daripada membaca Al-Quran. Kita hanya lebih senang melihat status WhatsApp orang lain, lupa dengan membaca Al-Quran. Kalau ini sudah terjadi pada diri kita, maka berhati-hatilah. Rahmat Allah akan semakin jauh daripada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Golongan yang kedua adalah wahafidhil lisan. Orang yang senantiasa mampu menjaga lisannya. Orang yang senantiasa mampu menjaga ucapannya. Sering kita mendengar pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, perkataan kita, maka bisa jadi perkataan kita itu akan membinasakan kita, akan membahayakan diri kita sendiri. Makanya disebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang, selamatnya manusia tergantung dari sejauh mana dia mampu mengendalikan perkataannya. Dia mampu menjaga lidahnya, dia mampu menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mari kita lihat berapa banyak di antara kita yang tidak mampu menjaga ucapannya. Setiap berkata menyakiti perasaan orang yang ada di sekitarnya, kemudian berantem dengan tetangganya, bermusuhan dengan saudaranya. Berapa banyak di antara kita yang akibat perkataannya yang tidak terkontrol, kemudian saling membunuh satu sama lain. Maka pantas Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia senantiasa mengucapkan yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik-baik saja, maka diam adalah yang terbaik bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Memberikan santunan kepada fakir miskin, memberikan makan kepada anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mampu. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, masa pandemi, mencari pekerjaan sangat sulit, mencari uang sangat sulit, sehingga untuk makan juga menjadi sulit. Disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang dermawan, yang mau menginfakkan sebagian harta yang kita miliki, atau kita termasuk orang-orang yang kikir, yang pelit, yang tidak mau mensedekahkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan, yang menghardik anak-anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Golongan yang terakhir yang keempat, wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang senantiasa menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya penuh ampunan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, bulan
yang di dalamnya terdapat malam 1000 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita jadikan momentum Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kita berbanyak amalan ibadah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak berinfak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, agar kita semuanya senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang muttaqin, yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan daripada ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Itulah sekelumit yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.